Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Dimensi Situasional pada Tata Kelola Perusahaan. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Jonathan Vittorio Ega Sujono dengan NPM 1910104022 dan ada Yosefin Alvina Saragi dengan NPM 1910104077 dan Mega Gita Puspita dengan NPM 1910104126. Materi yang pertama ada tata kelola perusahaan. Pada beberapa tahun ini, topik mengenai tata kelola perusahaan semakin menarik perhatian para pengelola perusahaan. Hal ini didasarkan pada banyaknya skandal kasus yang menerpa perusahaan-perusahaan besar. Terdapat banyak peneliti yang meneliti tentang tata kelola perusahaan. Terdapat objektivitas dari tata kelola perusahaan disebut sebagai KISS yang terdiri dari Keep It Controlled, Integrated, Strategic, and Situasional. Selanjutnya ada dimensi situasional pada tata kelola perusahaan. Di dalam dimensi situasional yang diterapkan pada tata kelola perusahaan terdiri dari dua konteks, yaitu internal dan eksternal. Pada bagian internal, perusahaan memiliki tingkat perkembangan kepemilikan dan kekuatan yang berbeda, sehingga ukuran dan kompleksitas perusahaan bersamaan dengan tingkat internasional dan ambisi dewan. Pada bagian eksternal, pada tingkat konteks normatif eksternal, praktik corporate governance berbeda dengan budaya nasional, industri, dan organisasi. Selanjutnya ada kondisi dimensi situasional di tata kelola perusahaan. Terdapat 3 pemangku kepentingan dalam perusahaan yang perlu diperhitungkan, yakni yang pertama penyedia modal. Pada tingkat ini adalah kondisi tentang di mana dana yang harus dikumpulkan dan bagaimana nilai spekulatif atau jangka panjang serta bagaimana proporsinya. Yang kedua ada karyawan. Dalam kepentingannya, karyawan perlu terwakilkan dalam dewan dan kekuatan serikat pekerja dalam hak suara dalam perusahaan. Hal ini biasanya terjadi pada perusahaan Jepang dan Jerman melalui dewan pengawasan perusahaan. Yang ketiga ada kepentingan manajemen puncak. Nah, manajemen puncak sebagai kelompok yang rentan terjadi skandal yang berujung hancurnya perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya politik pada perusahaan di mana CEO secara tidak langsung terjun pada dunia politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Jonathan Ega Sujono akan menyampaikan materi mengenai konteks nasional. Dalam tinjauan literatur mengenai tata kelola perusahaan internasional, terdapat 3 orientasi yang berasal dari 3 tempat yang berbeda. Yang pertama adalah orientasi utama pada pemaksimalan utilitas manajemen puncak dan pemegang saham, dan ini bisa ditemukan pada perusahaan besar Amerika Serikat yang sudah go public. Lalu ada orientasi utama yang berfokus pada pemaksimalan nilai dan juga pemberian nilai pada hutang dan juga pada pegawai, dengan buktinya adalah terjadi di perusahaan di Jepang. Dan yang ketiga adalah orientasi utama terhadap para pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan publik. Ini adalah sering yang terlihat di perusahaan transnasional. Biasanya perusahaan Amerika Serikat akan memiliki harga saham atau nilai saham yang tinggi, sedangkan untuk perusahaan Jepang nilai sahamnya cenderung rendah. Jika 80% dari dana yang disediakan oleh pemegang saham, maka pemegang saham maka akan melakukan pendekatan para pemegang saham yang dimana pemegang saham tersebut memiliki kendali. Tapi jika yang dilakukan hanya 20%, maka para pemegang saham akan dianggap jadi kurang penting dan hanya berfokus pada sebagai jangka panjang saja. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemegang saham, para pemilik perusahaan di Jepang. Oleh karena itu, pada slide selanjutnya adalah mengenai konflik dalam dimensi situasional dalam antara hubungan antara pemegang saham dan juga perusahaan serta karyawan. Terdapat 3 konflik yang biasanya terjadi, di mana pertama adalah konflik kelas. Konflik kelas adalah konflik yang terjadi adalah perbedaan pendapat antara manajemen puncak dengan para pemegang saham yang biasanya berdiskusikan mengenai bagaimana tentang mengkondisikan kondisi para pegawai, biasanya mengenai masalah penggajian dan juga asuransi. Yang kedua adalah konflik antara orang dalam dan orang luar. Konflik ini terjadi atau meningkat akibat adanya perdebatan antara top manajemen atau manajemen atas yang merupakan orang dalam dan beserta dengan pegawai dengan para pemegang saham yang berkeinginan merupakan yang sebagai orang luar. Konflik ini adalah yang sering terjadi adalah mengenai perbedaan strategi yang diterapkan. Dan yang terakhir adalah konflik kepentingan atau keberpihakan, di mana konflik ini meningkat atau
muncul jika terdapat perbedaan keinginan antara pemegang saham dan para manajemen atas yang terlalu besar, yang berujung pada misalnya pada pemecatan seorang CEO atau direktur utama suatu perusahaan. Mengenai budaya kerja di dimensi situasional. Dalam dimensi situasional sendiri terdapat dua sisi dalam dimensi kebudayaan kerja. Yang pertama adalah dimensi kebudayaan kerja yang bersifat keras atau kaku, yang dimana ditunjukkan pada seperti contohnya di Amerika Serikat yang menerapkan sistem kebudayaan berkompetisi, di mana pekerjaan untuk mendorong perusahaan, semua pegawai bahkan manajemen serta direksi menganggap bahwa itu adalah sebuah kompetisi. Siapa yang menang duluan maka dia akan mendapatkan kreditnya. Sedangkan berbeda pada Jepang. Di Jepang menggunakan sistem yang beradaptasi. Sistem yang beradaptasi ini adalah di mana kita sama-sama mendorong untuk kemajuan perusahaan dengan cara beradaptasi terhadap lingkungan yang ada. Lalu ada competition culture yang berada di Austria. Pada competition culture ini juga sama bersifat bekerja sama tetapi bersifat lebih tegas. Terdapat adanya hierarki yang lebih jelas, dan yang biasa jadi Prancis adalah avoidance culture, di mana jika tidak diperlukan maka tidak akan membantu dan biasanya kecuali diminta. Dan yang berlaku di Swiss biasanya adalah compromise culture, di mana compromise culture ini adalah penggabungan antara hierarki dengan juga sistem kompetisi perusahaan itu sendiri. Lalu apa perbedaannya dengan perbandingan kebudayaan yang hard dan soft dalam dimensi situasional di perusahaan? Dalam kebudayaan yang bersifat keras dan kaku, struktur akan terlihat lebih rumit. Lalu ada juga orientasi yang bersifat jangka pendek tanpa memikirkan jangka panjang. Demotivasi terhadap para individual atau para pekerja akan menjadi yang sering dilakukan supaya pekerja dapat melakukan pekerjaannya, atau dalam artian hukum rimba atau berusaha bertahan. Lalu ada juga obsesi terhadap nilai, di mana nilai akan menjadi hal yang lebih penting dibandingkan hasil sesungguhnya di lapangan. Dan juga terdapat akan menurunnya nilai sosialitas atau solidaritas terhadap sesama pegawai atau dengan perusahaan, karena terdapat adanya penekanan dan demotivasi tersebut. Lalu ada juga obsesi terhadap perencanaan. Jadi semisal apabila sebuah perusahaan telah menerapkan sebuah perencanaan, apabila perencanaan tersebut melenceng, maka itu dianggap sebagai sebuah kegagalan, maka semuanya harus sesuai dengan apa yang direncanakan. Micromanagement adalah mengenai suatu manajemen, tetapi masih memiliki manajemen yang lebih kecil lagi, bahkan walaupun itu tidak ada dalam struktur, atau sekalipun ada dalam struktur tetapi tidak begitu jelas. Yang kedelapan adalah exaggerated belief in the system, adalah kepercayaan berlebihan terhadap sistem, bahwa sistem perusahaan itu telah menjamin semuanya dengan baik, meskipun sebenarnya itu berlebihan atau tidak seimbang. Lalu ada rigidity atau kekakuan. Kekakuan ini adalah menunjukkan bahwa sistem itu tidak bisa diubah, dan perubahan sistem tersebut itu biasanya akan mendapatkan pertentangan dari manajemen atas yang tidak ingin berdebat dengan para pemegang saham yang seringkali tidak setuju. Di Amerika Serikat sendiri, pemegang saham biasanya tidak menduduki jabatan penting di perusahaan, karena biasanya menduduki jabatan penting di perusahaan adalah orang-orang yang ditunjuk oleh para pemegang saham. Yang kedua adalah overemphasis on the market, atau biasanya menekan pada pasar. Perusahaan akan menunjukkan dirinya sebagai yang lebih kuat dengan cara melakukan penekanan terhadap pasar. Selanjutnya adalah mengenai kebudayaan yang soft. Dalam kebudayaan yang soft ini, maka struktur akan terlihat membingungkan karena semuanya bersifat bekerja sama. Lalu ada juga insufficient short-term orientation. Karena semuanya bekerja sama untuk mencapai tujuan dan visi perusahaan, maka jangka pendek dari tujuan perusahaan sendiri tidak akan tercatat dengan jelas karena telah mementingkan untuk jangka panjangnya. Lalu constraint on the individual. Semua individu terikat satu sama lain. Jadi apabila satu jatuh, maka yang lainnya bisa ikut terkena dampaknya. Obsesi terhadap grup. Karena dikerjakan secara bersamaan, maka tidak peduli dengan nilai ataupun apa. Yang penting adalah segrup tetap utuh tanpa adanya berkurang satu apapun. Lalu juga menolak perubahan. Setiap ada perubahan di perusahaan atau struktur, maka mereka cenderung enggan berubah karena mereka menganggap telah sempurna di organisasi mereka. Terus mereka juga memiliki obsesi terhadap visi, misi, tujuan perusahaan yang menganggap bahwa itu adalah hal yang harus dicapai lebih dari apapun. Dan juga ada ambiguity. Ambiguity atau ambiguitasnya adalah di mana manajemen perusahaan itu di mana orang merasa bahwa ambigu atau tidak jelas mengenai
bagaimana strukturnya, bagaimana penanggung jawabnya, siapa yang melakukannya, siapa yang harus dilaporkan gitu. Lalu ada juga executed power games, di mana terdapat permainan kekuasaan. Dan ini awalnya semua yang bergerak menjadi bersama-sama, lama-kelamaan akan adanya orang yang melakukan permainan kekuasaan dalam grup tersebut. Dan itu yang menunjukkan pada chaos nomor 9, yang dimana juga akhirnya menuju pada nomor 10, dimana akhirnya terbentuk sebuah hierarki yang bersifat soft, tetapi akan ada sebagai puncak hierarki tersebut tetap menekan para yang lainnya. Ini adalah mengenai konteks bisnis internal. Dimana konsep bisnis internal ini terdiri dari ownership, board configuration, organizational complexity, board role players, degree of internalization, mix, dan yang terakhir mix of board function. Yang pertama adalah ownership atau kepemilikan. Dalam kepemilikan perusahaan atau sebuah firma atau organisasi, biasanya terdiri dari 5 jenis. Yang pertama adalah 1. Kepemilikan secara bersama atau dalam bentuk keluarga. Yang kedua adalah kepemilikan bersama atau yang biasa disebut di Indonesia adalah sebagai koperasi. Yang ketiga adalah kepemilikan yang bersifat nirlaba atau tidak menguntungkan. Yang keempat adalah kepemilikan perusahaan secara publik, yang dimana dalam artian adalah milik pemerintah yang bertujuan untuk menyampaikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah perusahaan yang sudah terbuka atau corporate governance, yang dimana adalah perusahaan atau organisasi yang telah menjual saham kepemilikannya atau telah dikenal secara publik lebih luas. Pada kepemilikan keluarga biasanya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah first generation. First generation dalam bisnis keluarga adalah biasanya hanya orang kecil yang tidak menyangkutkan usaha orang, yang tidak menyangkutkan milik keluarga lain, atau tidak mengikuti keluarga lain, tetapi biasa mengikuti sesama keluarga yang memiliki sepemahaman. Lalu pada saat memasuki generasi kedua, maka perusahaan mulai berkembang dan mulai mengajak keluarga lainnya untuk bergabung untuk mengembangkan perusahaan. Sehingga biasanya pertemuan keluarga akan membahas juga mengenai nasib perusahaan. Dan pada saat mencapai generasi ketiga, keluarga akan mengumpulkan sebagai majelis keluarga yang sering berkumpul tidak pada saat hari libur atau pada saat penting tertentu saja, maka melainkan tetapi menjadi sebagai sebuah kewajiban setiap tahun harus berkumpul untuk membahas mengenai bagaimana perusahaan harus ditangani. Dan biasanya dalam perusahaan keluarga ini semuanya bersifat kekeluargaan, di mana pemimpin atau pemilik perusahaan mesti mengetahui sikap dan perilaku para anggota keluarganya menduduki jabatan di perusahaan. Sebagai orang selalu berkata iya karena ia merasa ini rasa kekeluargaan. Dan biasanya kesuksesan awal itu adalah kesuksesan yang dirasakan bersama. Dan akibat kesuksesan tersebut biasanya keluarga akan lebih mudah menerima siapapun yang dari keluarga untuk masuk ke dalam perusahaan, dan ini menimbulkan penurunan nilai terhadap keamanan perusahaan. Dan seringkali juga berakibat pada hilangnya pendapatan atau seringkali memicu perpecahan atas kredit yang harus diterima. Dan semisal nanti apabila si pemiliknya tiada dan tidak menunjuk suatu proses, biasanya itu akan memicu sebagai sebuah perpecahan di keluarga sendiri. Pada kepemilikan bersamaan kooperatif atau koperasi di bahasa Indonesia, kepemilikannya adalah bersifat terbuka, sukarela, semua anggota adalah pengurus, adanya otonomi dan independensi para anggota, terdapat adanya pelatihan, edukasi, dan informasi mengenai apa yang mereka lakukan di kegiatan tersebut. Berbeda dengan perusahaan yang sudah jelas strukturnya dan semua orang telah mengetahui mesti dengan pemberitahuan dari pemiliknya, di koperasi ini adalah bekerja sama, semua bersifat bekerja sama tanpa melibatkan keluarga. Mungkin akan ada keluarga tapi lebih tidak seperti perusahaan keluarga yang mengikutkan semua, tapi ini hanya bersifat beberapa saja dan bersifat sukarela. Lalu yang ketiga adalah mengenai organisasi nirlaba atau yang bersifat tidak menguntungkan atau tidak mencari keuntungan. Pada sistem organisasi ini berbeda dengan sistem organisasi konvensional yang mencari keuntungan. Ini tidak mencari keuntungan dan hanya berfokus pada pemberian donasi atau memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan sesama anggotanya atau pada lingkungan sekitar. Lalu ada public organization atau organisasi pemerintah atau umum yang dimana berfokus pada memberikan pelayanan. Dan juga lalu ada juga public listed company atau perusahaan terbuka atau corporate governance atau perusahaan yang dimana fokusnya adalah untuk
atau berkonsentrasi pada mencari keuntungan, dan biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang telah berlist. Pada sistem intelektual perusahaan ini sendiri adalah perkembangan dari perusahaan, bisa saja dari perusahaan keluarga atau koperasi atau organisasi laba atau umum. Dari perusahaan keluarga misalnya, semakin berkembangnya maka perusahaan tersebut akan menjadi perusahaan terbuka tetapi juga masih bersifat kekeluargaan atau tidak. Ada juga yang dari bersifat bekerjasama, lama-kelamaan mulai mengejar keuntungan dan akhirnya menunjukkan seseorang untuk memimpin. Lalu ada juga dari non-profit yang akhirnya mengejar profit tetapi tidak meninggalkan nilai non-profitnya, dan ada juga organisasi publik yang juga awal fokus untuk mendukung tapi kali ini malah ikut serta dalam kegiatan yang menguntungkan. Lalu selanjutnya mengenai konteks bisnis internal dalam konfigurasi dewan. Dalam ini terdapat 4. Yang pertama ada trial board system. The trial board system sendiri adalah penggabungan di mana dewan direksi dan dewan manajemen itu menunjuk secara bersamaan. Dalam dewan manajemen sendiri adalah dalam artian ada pemegang saham, seorang kepala dan juga CEO. Kepala perusahaan adalah orang yang mewakili perusahaan dan CEO adalah pelaksananya. Sedangkan kan ada dewan pengawas dalam suatu perusahaan. Lalu ada yang dimana sistem ini adalah fokusnya pada administrasi. Lalu ada the dual board system. Dual board system adalah pemisahan antara dewan managing dan juga dewan supervisory dalam mengelola perusahaan. Penunjukan dari CEO sendiri akan diserahkan kepada keduanya dengan cara bekerja sama. Lalu yang ketiga ada monistic board, di mana monistic board ini sendiri adalah penggabungan seperti kayak sistem dari dual board management yang bedanya terpisah, ini digabung. The dual manager ini nanti ada dibagi lagi sebagai executive board model, di mana akan membentuk sebuah dewan eksekutif yang bertujuan untuk mengurus perusahaan. Sedangkan yang non-executive board adalah langsung menunjuk sebagai CEO dan sebagai kepala sebagai perusahaan. Lalu ada the third way, the board as a mechanism for direction and control. Pada sistem ini, dewan yang memiliki direksi dan kontrol terhadap perusahaan menunjuk yang dipimpin oleh seorang kepala, dan juga dewan yang berisi dengan manajemen. Para pengelola manajemen akan menunjuk seorang CEO. Kompleksitas organisasi. Dalam organisasi terbagi atas 3 perbedaan kompleksitas, yaitu 1. Ukuran organisasi. Idealnya dewan di perusahaan kecil harus memiliki anggota dewan di perusahaan menengah dan perusahaan besar. Dalam kebanyakan kasus, dewan dengan yang lebih dari 8 anggota maka akan sulit untuk dikelola. Misalnya ketika makan siang untuk 9 tamu yang berlangsung, subgrup secara otomatis akan muncul dan berinteraksi satu sama lain. Namun jumlah absolut anggota dewan hanya bergantung pada satu faktor, yaitu yang lebih penting adalah kompleksitas pengetahuan, peran, dan karakteristik sosial dewan. Kemudian yang kedua ada tahap pengembangan. Dewan dan manajemen perusahaan harus berdiri dan terstruktur secara berbeda, tergantung pada tahap perkembangan perusahaan. Dari adanya gambar tersebut, yaitu persyaratan kepemimpinan berdasarkan tahapan dalam siklus hidup perusahaan, maka kita perlu mempertimbangkan adanya fakta bahwa penggambaran yang jelas dari masing-masing fase tidak selalu memungkinkan. Urutan tahapan siklus hidup perusahaan yang tidak selalu diikuti, dan pengembangan perusahaan dapat dipengaruhi oleh intervensi dewan dan manajemen. Hal ini berdasarkan dari Elsik pada tahun 1992. Kemudian ada 3 peran para anggota dewan, yaitu 1. Chairperson of the board, atau peran ketua dewan. Peran penting ketua adalah menjamin bahwa dewan memberikan kepemimpinan dan kepemimpinan profesional. Rapat dewan adalah salah satu tugas terpentingnya. Sumber daya yang harus ditangani oleh ketua adalah waktu dan bakat dewan mereka. Seorang ketua dewan juga harus mampu mengatur diskusi sehingga sampai pada pekerjaan dapat ditangani secara penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua ada external or independent board members, atau peran anggota dewan independen atau eksternal.
anggota dewan yang tidak termasuk CEO atau mungkin satu anggota manajemen puncak lainnya harus independen agar dapat memenuhi tugasnya dengan baik. Independen yang dimaksud ialah independen dari manajemen dan bebas dari bisnis apapun atau hubungan lain yang secara material dapat mengganggu pelaksanaan penilaian independen mereka. Hal tersebut dijelaskan dari Cadbury 2003. Untuk mencapai fokus yang seperti diharapkan, maka anggota dewan memiliki standar seperti 1. Ketersediaan untuk berkontribusi pada strategi dan menantang para eksekutif dalam strategi yang lain-lain, dan jika diperlukan. Kemudian yang kedua yaitu kesiapan untuk menantang kebijakan merger dan akuisisi perusahaan. Yang ketiga, kemampuan untuk berkontribusi pada masalah keuangan dan permodalan. Yang keempat yaitu pengalaman yang relevan. Yang kelima yaitu kemandirian pikiran. Yang keenam yaitu individu yang cukup dengan waktu. Yang ketujuh yaitu adanya integritas dan kesiapan yang bersifat prinsip. Dan kedelapan yaitu adanya kemauan untuk belajar dan terus belajar. Kemudian yang ketiga yaitu ada board secretary atau peran sekretaris dewan. Peran sekretaris dewan yaitu mengikuti prosedur yang benar berdasarkan memorandum dan anggaran dasar, yaitu memastikan dalam pengembalian tahunan yang benar diberikan pada otoritas terkait pada waktu yang tepat. Proyek utama lainnya di mana ketua dan sekretaris perusahaan berada di kemungkinan besar untuk bekerja sama adalah laporan dan akun perusahaan tahunan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konteks bisnis internal pada tingkat internasionalisasi. Terdapat 4 kelompok jenis tahapan internasionalisasi menurut Perlmutter and Heenan pada tahun 1974. Pada pendekatan ini sering digunakan pada awal proses internasionalisasi. Kebijakan sumber daya manusia kantor pusat akan diterapkan di semua operasi domestik dan luar negeri sebagai satu paket. Dan sebagai implementasinya, strategi kantor pusat dan kebijakan SDM secara kongruen, tanggung jawab untuk pembentukan anak perusahaan asing baru didelegasikan kepada anggota kantor pusat yang berpengalaman. Namun pada pendekatan ini harus dibatasi dalam penggunaannya karena kelemahan yang menumpuk dalam jangka panjang. Selain fakta bahwa pengiriman ekspatriat ke luar negeri mengakibatkan biaya transfer dan remunerasi yang sangat tinggi, bahaya kurangnya pertimbangan yang diberikan kepada pasar dan kondisi lokal adalah nyata. Kemudian pada pendekatan yang bilateral, yaitu menekankan otonomi lokal anak perusahaan ketika mengembangkan, memproduksi, dan mengevaluasi kebijakan. Keuntungan dari penjelasan pendekatan ini adalah biaya yang paling murah, kebutuhan nasional pelanggan dan karyawan akan lebih baik diperhitungkan, dan di tingkat internasional, keuntungan dari organisasi yang federalis dapat diwujudkan dengan yang lebih baik. Namun pada kekurangannya, pendekatan ini menghalangi salah satu keuntungan terpenting perusahaan multinasional dibandingkan dengan perusahaan nasional, yaitu adanya kemungkinan pengembangan untuk anggota dewan dan karyawan sama terbatasnya dengan yang ada di perusahaan nasional. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan regional. Pada pendekatan ini diterapkan oleh beberapa perusahaan multinasional Amerika Serikat yang sering memiliki kantor pusat regional karena berasal dari munculnya model manajemen sumber daya manusia Eropa yang umum. Sehingga perusahaan yang menggunakan kebijakan personal regional dapat memperoleh akses ke tenaga kerjaan tanpa batas kepada pasar blok perdagangan besar. Dan karenanya dapat membangun keunggulan kompetitif atas perusahaan nasional semata. Kemudian yang keempat adalah pendekatan global. Pada pendekatan ini memungkinkan pengembangan, pengenalan, dan evaluasi pedoman normatif di seluruh dunia dan penyederhanaan sistemik dengan pertimbangan yang tepat untuk kondisi regional, strategis, dan operasional kekhasan nasional. Pendekatan ini akan diterapkan secara independen, terlepas dari budaya kantor pusat atau industri, dan oleh beberapa perusahaan tradisional yang paling sukses.
Kelemahan daripada pendekatan ini adalah transfer dan komunikasi yang sangat tinggi. Namun di masa depan, seiring dengan meningkatnya proporsi bisnis internasional yang dilakukan oleh perusahaan, maka keunggulan pendekatan global akan semakin penting. Keuntungannya ialah penggunaan optimal Dewan Internasional dan potensi SDM. Kemudian yang kedua ada penyelarasan yang lebih baik antara Dewan dan tim manajemen anak perusahaan asing dengan visi global dan strategi di kantor pusat secara bersamaan dengan mempertimbangkan kondisi dan kekuatan lokal. Dan yang ketiga yaitu adanya penciptaan kemungkinan pengembangan pribadi yang menarik bagi anggota dewan dan eksekutif dari berbagai perusahaan nasional. Kemudian ada fungsi campuran dewan. Menurut Hang pada tahun 1998, dewan melakukan tugas-tugasnya antara lain 1. Melakukan seleksi, peninjauan, renumerisasi, pengembangan, dan seringkali pemecatan terhadap jajaran petinggi perusahaan seperti CEO dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan dan evaluasi yang dilaksanakan secara bersamaan terhadap strategi, struktur, dan budaya perusahaan. Yang ketiga yaitu melakukan pengendalian dan perencanaan keuangan dan anggaran perusahaan. Yang keempat, pelaporan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Kemudian yang kelima yaitu peninjauan dewan sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.